Selamat siang pada Ibu dan teman. Jadi di sini saya Theo Sumurung Banjarnahor akan menjelaskan apa itu hasil kali kelarutan. Nah, dari definisinya eh, ke hasil kali kelarutan atau KSP ini adalah nilai untuk mencapai keseimbangan antara benda berlarut dan benda terlarut. Sedangkan kelarutan itu jumlah senyawa yang bisa terlarut dalam zat larutan terlarutnya dan zat pelarutnya. Lalu penerapan kehidupan sehari-hari itu eh, sebenarnya ada banyak di kehidupan kita sehari-hari, tapi saya hanya mengambil dua yang paling sering kita eh, gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu ada teh manis. Teh manis eh, sering kita minum teh manis, tapi kita merasa kekurangan gulanya, jadi kita menambahkan gulanya ke dalam teh manis tersebut. Terus ada garam. Ketika memasak, eh, kita menambahkan terlalu banyak garam. Eh, yang pertama itu pada saat teh manis. Teh manis itu kalau kebanyakan kita taruh gulanya pasti nggak semuanya larut. Pasti ada gula-gula pasirnya yang tidak terlarut. Masih ada eh, yang berbentuk pasir-pasir. Nah itulah endapannya. Berarti tidak terlarut semua. Lalu ada garam. Eh, kita memang nggak bisa melihatnya secara langsung. Secara eh, kita harus melihatnya secara seksama atau merasakannya saat makan. Rasa pasir-pasir itulah eh, garam karena tidak terlarut. Lalu jenis. Jenisnya yang pertama itu ada eh, belum jenuh. Ini masih bisa dilarutkan eh, ke dalam pelarutnya. Jadi masih banyak atau eh, kita larutkan eh, ke benda terlarutnya. Jadi belum mencapai nilai keseimbangannya. Lalu eh, tepat jenuh. Ini sudah dalam batasnya. Eh, kita tidak bisa lagi melarutkannya, melarutkan zat pelarutnya, zat terlarutnya. Eh, terus yang ketiga ada lewat jenuh. Lewat jenuh ini eh, kita udah terdapat endapan endapan di dalam eh, zat pelarutnya tersebut. Jadi nggak bisa lagi dilarutkan. Terus eh, meramalkan pengendapan. Eh, jadi pertama kita bisa melihat semakin besar nilai KSP, semakin mudah pula zat itu tersebut larut. Jadi eh, kita bisa meramalkan pengendapan ini dengan cara membandingkan KSP dengan QSP. Jadi kalau QSP lebih besar daripada KSP maka akan terjadi pengendapan. Kalau QSP sama dengan KSP, jadi itu eh, tepat jenuh. Kalau KSP sama dengan QSP itu akan jenuh. Lalu QSP lebih kecil daripada KSP, itu dia akan masih bisa terlarut, belum terjadi endapan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soalnya. Eh, saya akan mengatur kameranya dulu sebentar. Nah, dari soal kita ketahui bahwa CH3 COOH dengan PaOH dua kali. Dua kali menjadi CH3 COO dua kali Ca plus H2O. H2O. Nah, maka kita akan menyeimbangkannya, mesetarakannya, dua. Ini akan dapat jadi 2H2O.
Nah, di sini kan ada 10 minimal dari hmm, eh, M kali V. Ini 10. Ini 5, ini 5 juga. Eh, ini, ini habis, ini bakalan habis juga. Ini 5, ini 5. Nah, kita akan mencari konsentrasi dari CH3COO-nya. Nah, kan 5 kali 2 karena kali valensi. Jadi 10. Ini kan M ini sama dengan N per V. Ini 10 per, kan tadi ada 50 mili CH3COH dengan 50 mili CaOH dua kali. Jadi 100 sama 0,1. Nah, kita dapat juga menggunakan rumus hidrolisis. Pahamin per akar dari AW per Ka kali konsentrasi CH3COO min. Nah, didapat 10 min 14 akar per, tadi dibilang di soal dia 10 pangkat min 5 kali 0,1. Nah, ini dia orang dapat nanti 10 pangkat 10 min 10, 10 pangkat min 5. Nah, di sini kan didapat eh, ROH2-nya itu kita ionisasikan menjadi R plus OH, 2 OH, 2 kali 2 OH. Nah, ini kan 10 pangkat min 5. Ini dengan perbandingan koefisien kita dapat bahwa ini 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan udah dapat. Kan tadi 0,45 eh, kali 10 pangkat min 3. Oh, pertama ini N sama dengan gram per mr. Atau kita harus cari mr. Mr sama dengan gram per mol. Nah, ini kan masih tadi molaritas. Masih ya molaritas M. Nah, kita kebetulan eh, 1 liter dia bakalan sama sama dengan mol. Molaritasnya bakalan sama dengan mol. Maka dipakai 5 kali 10 pangkat min 6 dengan 5 kali mati jadi 10 pangkat 3. Ini 9 kali 10 pangkat min 2. Jadi bakal 90. Saya bakal 90. Nah, 90 itu kan MR dari ROH 2 kali. Ya kan? Itu sama 90. MROH MRROH 2 kali itu kan sama dengan ARR tambah ARO 2OH. Jadi ini 90 sama dengan ARR tambah ini kan eh, OH itu kan kalau satu dia cuma 17, berarti 2 kali itu ada 34. Berarti ARR kita pindahkan ke sini itu jadi 56. Lalu ARR itu kan proton tambah neutron. Jadi 56 sama neutron tadi kasih tahu 32 tambah proton. Nah, protonnya menjadi 32 kurang 56, 56 kurang 32 sama 24. Nah, ini kan 24. Kita pro- proton itu kan sama dengan elektron. Nah, kita konfigurasikan saja dengan eh, seperti ini. Kalau di kelas 10 kita belajar 1S, 2SP, 3 SPD, 4 SPDF, 5 SPD, 6 SP, 7S. Nah, lalu kita dapat 1 S2, 2 S2. Nah, ini kita hujan meteor. Set, 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 set. 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, eh, 3D4. Karena angka terbesarnya itu 4, maka periodenya di 4, periode 4. Lalu
karena SD akhirannya SD itu golongan B, golongan B, golongan B. Nah, ini eh, angka yang di atasnya ini kita tambahkan jadi 6, golongan 6. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang berkenan, eh, mohon dimaafkan. eh, dan penjelasan saya harap dimaklumi dan semoga mengerti. Terima kasih.